warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulana bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, Bapak dan Ibu, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dengan setulus hati karena kenikmatan yang kita rasakan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kesehatan di saat yang lain dalam kondisi sakit, kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena memang demikian, di dalam menjalani kehidupan, di dalam menjalani pasang surut kehidupan, tidak ada pilihan imma syukur wa imma sabr. Mau syukur ataukah sabar. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing sahabat-sahabatnya, mencontohkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana menyikapi kehidupan dunia, tentang bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk memaparkan satu materi yang saya rasa materi ini adalah materi yang sangat amat penting di dalam bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui tentang halal dan haram, mengetahui tentang dampak harta yang haram di dalam kehidupan manusia, baik itu harta yang dicari ataupun zat. Karena ada dua, zatnya itu ternaskan, disampaikan oleh Allah bahkan Rasulnya secara zat haram, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran tidak banyak jumlahnya. Zat yang haram, makanan-makanan yang haram, sebagaimana Allah sampaikan, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa saja yang diharamkan atas kalian, hanya saja yang diharamkan atas kalian apa? Al-maitah, bangkai. Allah sebutkan status keharaman ya, sesuatu, Allah sebutkan sifatnya, Allah sebutkan namanya secara spesifik. Bangkai, darah, daging apa? Daging babi, dan apa saja yang disembelih uhilla li ghairillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu. Setiap hewan yang jatuh dari ketinggian, matinya karena jatuh dari ketinggian. Setiap hewan yang matinya karena ditanduk dengan hewan yang lainnya, oleh hewan yang lainnya, atau yang dimakan oleh binatang buas, ditinggal sisanya, maka statusnya adalah bangkai. Allah sebutkan tentang apa yang diharamkan di dalam Al-Quran itu tidak banyak, hanya beberapa poin-poin yang Allah sebutkan, dan selainnya
adalah kehalalan bagi kita semuanya. Demikian pula haram yang kedua adalah al-kasab, aktivitasnya, pekerjaannya. Kalau tadi zatnya, yang kedua sekarang adalah aktivitas ataupun pekerjaan. Sesuatu itu sebelumnya dihukumi halal. Antum mendapatkan gaji dalam 1 bulan halal, mendapatkan barang dalam 1 bulan halal. Silahkan antum gunakan, itu rezeki dari Allah, fadlun minallah, karunia dari Allah. Tapi sesuatu yang sifatnya halal ini bisa berubah menjadi haram karena cara, aktivitas, pekerjaan yang dilakukan itu menyelisihi norma-norma syariat. Dia mendapatkan harta dengan cara mencuri, maka status harta yang ada di tangannya, hartanya ini hukumnya apa? Hartanya sendiri sebelum dia ambil hukumnya apa? Halal untuk ditasarrufkan. Tapi karena ada aktivitas mencurinya tadi itu, maka status kehalalan hartanya menjadi haram. Hasil daripada aktivitas tadi menjadikan harta yang halal tadi menjadi apa? Menjadi haram. Hal ini penting untuk kita pelajari. Sahal bin Abdullah, beliau menyebutkan an-najatu fi thalathatin. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini halal, yang halal yang lagi baik. Maka beliau menafsirkan mengetahui tentang perkara ini adalah perkara yang penting, sehingga beliau mengutip perkataan Sahal bin Abdullah, an-najatu fi thalathatin. Keselamatan di dalam hidup manusia itu ada 3. Aklul halal, yang pertama adalah memakan harta yang halal, memakan sesuatu yang halal. Baik memakan harta yang halal atau memakan sesuatu yang halal. Sudah tahu bedanya nggih? Harta yang halal itu sesuatu yang dicari, kasab sebagaimana kita sebutkan tadi. Sedangkan memakan sesuatu yang halal, apa saja yang halal, yang tidak ada nas yang menjadikan statusnya menjadi haram. Kemudian wa'adaul faraidhi, mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Kemudian yang ketiga, waliqtida'u bin nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum menyampaikan lagi, wala yasihhu aklul halali illa bil ilmi. Sahal bin Abdullah belum menyampaikan lagi, tidak sah hukumnya seseorang memakan sesuatu yang halal illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Berarti kalau mengetahui, memakan sesuatu yang halal itu masih dipertanyakan statusnya karena ketidaktahuannya, maka mencari ilmu untuk mengetahui dan menentukan ini halal ataupun haram wajib atau tidak kira-kira. Halo jemaah, bingung? Saya ulang, ini pertanyaannya agak bulat. Nah, beliau menyampaikan wala yasihu aklul halal illa bil ilmi, maka tidak sah hukumnya seseorang memakan sesuatu yang halal kecuali dilandasi dengan ilmu. Maka seseorang mengetahui status kehalalan sesuatu itu, ya, mengetahui status kehalalan sesuatu, tahu dia ini halal dengan ilmu, maka dia sudah terlepas dari, ini dicopot aja kan? Pakai aja double, masya Allah. Gini sudah jelas. Baik. Maka dengan ilmu, pengetahuannya terhadap sesuatu yang halal menjadikan keraguan itu hilang.
Kalau dia memakan sesuatu yang halal tanpa mengetahui dasarnya, tanpa dilandasi dengan ilmu, itu masih diragukan. Bahkan belum menyebutkan layasih, tidak sah hukumnya. Berarti tidak ada jalan keluar kecuali mengilmuinya. Wala yakunul malu halalan hatta yaswa min sittati hisalin. Dan harta yang halal itu tidak akan suci, tidak akan bersih statusnya dari keharaman, kecuali terhindar dari 6 perkara. Yang pertama minar riba. Jadi harus betul-betul dipastikan bahwa harta itu terhindar dari riba. Riba sudah pernah kita bahas. Riba yang seperti apa di dalam jual beli, di dalam hutang piutang, sekiranya sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua, betul-betul dia mengetahui status keharaman. Zatnya haram enggak? Atau cara untuk mendapatkannya haram atau tidak, maka harus dipelajari. Ini kalau dalam bab fikih ada bab khusus namanya babus shayd. Bab apa? Berburu dan babul at'imah, bab makanan. Nah, makanan ini untuk mengetahui status zatnya halal atau haram. Sedangkan babus shayd, berburu untuk mengetahui yang diusahakan itu nanti hasilnya itu halal ataukah haram. Contoh Pak. Bapak mana hewan buruan, kena badannya, menyebutkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kena badan, lari dia, hilang dari pandangan mata kita. Kita cari, kemudian dapat mati, Pak. Nah, matinya qadarullah di atas air. Ayo, ketika mendapati hewan buruan kena di tubuhnya panah yang kita lesatkan atau tembak gitu ya, kemudian jatuh ke dalam air, kira-kira hewannya halal apa haram? Kalau kita berburu, kita panah, mati langsung di hadapan kita tahu betul statusnya halal, Pak. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita tembakkan, kemudian kena ke hewan buruan, mati dia, maka status hewan ini halal. Tapi dia belum mati, kita tidak mengetahui matinya seperti apa. Jatuhnya di atas air, tanpa diburu, ada hewan masuk ke dalam air, mati, halal atau haram? Tanpa diburu nih, hewan jatuh ke dalam air, matinya karena tenggelam, jadinya apa? Bangkai itu halal atau haram? Haram, jelas, bangkai haram. Lah ini ada anak panah di tubuhnya, masuk pula dia ke dalam air. Maka untuk kehati-hatian itu para ulama sampai menyebutkan ini tidak boleh untuk dimakan. Kenapa? Karena tidak tahu betul yang membuat dia mati duluan karena panah atau karena tenggelam. Nah, ini berarti penting, Pak. Nah, ini juga ya pembelajaran nanti bagi kita mengetahui status pekerjaan, aktivitas kita di dalam mencari harta, sehingga nanti hasilnya betul-betul dipastikan halal bukan haram, Pak. Ini harus kita pelajari. Apa saja kira-kira yang menghalangi transaksi yang sebelumnya halal, kemudian menjadikan hasilnya itu menjadi haram? Gara-gara apa? Kita harus tahu. Jual beli halal, Pak, tapi transaksi jual beli bisa menjadi haram, betul atau tidak? Hasilnya bisa menjadi haram. Kapan? Ketika seseorang di dalam bertransaksi jual beli, dia bertransaksi dengan pembohongan, dengan kebohongan. Jadi dia bohong, Pak. Ya, berarti ada unsur kezaliman atau kitmanul aib. Dia menutupi aib barangnya, cacat barangnya ditutupi. Bilangnya HP-nya, ini biasanya anak muda jualan HP, Pak. Ini kalau lihat di Facebook, marketplace-nya HP itu dijual banyak, kendaraan, sama toh? Disebutkan barangnya masih bagus, no minus. Setelah dibeli oleh pembeli, dibuka ternyata tidak bisa sinyalnya, Pak.
Ketika ditanya barangnya tanpa ada minus, setelah dipakai sama pembeli ternyata ada minusnya. Dan sebelumnya dia tahu, tapi ditutup-tutupi cacat barangnya tadi itu agar barangnya laku. Maka Rasul mengatakan kalau seseorang melakukan transaksi model begini, Allah akan angkat keberkahan di dalam transaksinya itu. Allah angkat keberkahan, Allah hilangkan barokahnya. Tapi kalau dia jujur, mohon maaf Pak, ini barangnya cuma bisa dipakai untuk tri saja sinyalnya, selebihnya tidak bisa. Telkomsel tidak bisa, Indosat tidak bisa. Ini pernah saya alami Pak. Dulu saya juga dagang HP, itu pernah saya alami beli barang, kartunya cuma bisa satu tok Pak, providernya, cuma tri tok. Pakai Indosat tidak bisa, ya pakai yang lainnya tidak bisa semuanya kecuali kartu tri. Memang aneh Pak. Nggak tahu saya, baru tahunya setelah dibeli. Maka setelah dijual ulang tuh rugi sekitar 500 ribuan. Disampaikan cacat barangnya, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam transaksinya. Baik, itu yang kedua. Yang pertama mengetahui ya riba, yang kedua mengetahui status keharaman, ya, baik itu zatnya ataupun aktivitasnya. Kemudian yang ketiga adalah al-hulul, harta yang didapat dengan gulul. Gulul itu apa arti yang tepat? Curang, curang tapi kurang tepat juga. Gulul itu ini maknanya gini Pak. Ghanimah ini salah satu maknanya, tapi maknanya banyak, umum dia. Tapi saya secara bahasa Indonesia itu mau ngartikan agak bingung. Curang itu kurang tepat. Ketika harta ghanimah rampasan perang itu didapatkan belum dibagi oleh pemimpinnya, sudah diambil duluan, maka status yang diambil tadi namanya harta gulul. Kalau dia mati dengan status harta yang dia ambil tadi, maka akan dikalungkan api neraka sebagaimana yang dia ambil harta tadi itu. Itu harta gulul. Ya. Kemudian makna yang selanjutnya, ini biar bisa kita ada istilahnya tasawur gambaran. Dimaksud dengan gulul itu apa? Ini pernah saya ditanya oleh salah seorang murid kami, bertanya, Ustaz, gimana status harta yang diberikan oleh klien sedangkan kita sudah digaji oleh perusahaan? Tips, apa hukumnya? Kalau pekerjaan itu tiada ikatan, tidak ada ikatan, pekerjaan lepas boleh. Tapi kalau ada ikatan dan digaji sepenuhnya oleh perusahaan, maka ini tidak boleh, namanya harta gulul. Contoh, mohon maaf, misalkan ada ojek online, ini kan kerjasama dengan perusahaan besar. Apakah terikat dengan penggajian? Tidak, betul enggak? Dia tidak terikat. Ketika dia mengantar pelanggan mendapatkan tips, apa hukum tipsnya? Halal. Berbeda dengan orang yang sudah bekerja dari perusahaan itu, kemudian dia mendapatkan gaji setiap bulannya rutin, dia dapatkan gaji itu, ya, lantas dia mendapatkan tips juga dari pelanggannya. Apa status hartanya? Status hartanya hulul. Kecuali pihak perusahaan mengetahui dan antum mendapatkan izin darinya. Ya. Perusahaan tahu bahwa apa yang antum dapatkan itu dari pihak pelanggan dan tidak melarang. Tapi kalau tanpa sepengetahuan, ya bermain di belakang, lah ini statusnya harta gulul. Toyib. Kemudian yang kelima al-makruh, menghindari hal-hal yang makruh. Yang keenam adalah asyubhat. Maka antum harus mengetahui hal-hal yang statusnya syubhat. Syubhat, nah syubhat itu bagaimana? Nah ini penjelasannya panjang lebar. Syubhat itu statusnya halal juga enggak, haram juga tidak. Haram sih enggak,
halal juga tidak. Kan bingung nih. Terus bagaimana baiknya untuk menyikapi ini? Kalau antum betul-betul ingin menyelamatkan diri dan kehormatan, menyelamatkan agama, lebih baik dihindari. Contoh begini. Ada perusahaan besar yang bergerak di bidang minuman keras, penjualan minuman keras. Baik. Kemudian perusahaan ini memiliki anak perusahaan. Katakanlah anak perusahaan ini bidang penjualannya beda. Kalau tadi minuman keras yang statusnya itu jelas keharamannya, sedangkan perusahaan anaknya ini, anak perusahaannya penjualannya halal, jualan beras misalkan. Nah, kerjanya dengan perusahaan, anak perusahaan tadi, apa hukum pekerjaannya? Nah, ini saya pernah ditanya demikian. Teman saya nyeletuk, itu syubhat, lebih baik antum tinggalkan. Nah, Bapak kira-kira gimana Pak? Syubhat atau boleh? Dengan problem tuh ini Pak. Syubhat atau boleh Pak? Kasihan banget langsung dibilang syubhat. Apa-apa? Syubhat. Nah ini butuh penalaran dan pengambilan dalil yang tidak satu dua, ya, sehingga kita bisa tahu hukumnya seperti apa. Karena tidak mudah untuk menghukumi seseorang yang itu berkaitan dengan pekerjaannya, betul atau tidak? Nah, saya pernah ditanya juga, hukum makan daging bekicot gimana Ustaz? Memang neko-neko masyarakat kita itu. Hukum makan daging bekicot bagaimana? Sedangkan di samping rumah saya ada yang jualan sate bekicot. Ini Ustadz juga. Kemudian beliau menyampaikan, saya kan ditanya sama jamaah. Kalau saya mengatakan haram Ustaz, ini kan terkait pekerjaan dia, kehilangan pekerjaan dia. Terus antum sampaikan apa? Anak sampaikan, ya enggak apa-apa. Gimana hukumnya? Ya kan serba, kita kalau melihat yang demikian itu kan serba banyak pertimbangan Pak. Halalkah? Kalau mau tegas-tegasan, setiap hewan yang itu menjijikkan dalam mazhab Syafi'i. Saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling berhati-hati dalam masalah makanan. Pokoknya kalau antum ngaji kitab Syafi'i itu, nanti antum akan dapatkan sini-sini nggak boleh dalam masalah makanan. Hidup di dua alam. Hewan yang menjijikkan dan menjijikkannya tidak dikembalikan kepada personal. Aku ra jijik kok Mas. Nek aku gak jijik. Mbok makan tikus ora jijik. Misalkan gitu ya. Bekicot bagi saya